Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidia Ramadhani. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia purba. Manusia purba. Konon manusia purba hidup pada jutaan tahun yang lalu. Wajar ada yang mengatakan manusia purba hidup sebagai nenek moyang dari manusia yang hidup saat ini. Manusia purba juga bisa hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau sering disebut nomaden. Kehidupan dari manusia purba masih sangat sederhana dan masih sangat tergantung pada alam. Manusia purba terbesar di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa fosil manusia purba ditemukan di daerah di Indonesia seperti Mojokerto, Ngandong, Solo, Pancitan, dan Sangiran. Ada 3 jenis manusia purba yang pernah ada di Indonesia, yaitu Meganthropus manusia besar, Pithecanthropus manusia kera yang sudah berjalan dengan tegak, dan Homo menyerupai manusia modern. Masing-masing manusia purba ini memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari ciri-ciri manusia purba. Bagaimana ciri-ciri masing-masing manusia purba yang ada di Indonesia? 1. Meganthropus palaeojavanicus. Meganthropus palaeojavanicus diketahui sebagai jenis manusia purba paling tua. Jenis manusia purba ini ditemukan sekitar tahun 1936 di kawasan Sangiran, yang merupakan lembah dari Sungai Bengawan Solo dari lapisan Pleistosen. Fosil dari manusia Meganthropus ini ditemukan oleh arkeolog asal Belanda bernama Van Koenigswald. Meganthropus palaeojavanicus memiliki beberapa ciri-ciri seperti bertahan hidup dengan mengonsumsi tumbuh-tumbuhan, tidak memiliki dagu sehingga manusia purba ini lebih mirip dengan kera. Pada bagian kepala memiliki tonjolan yang tajam, memiliki tulang pipi yang tebal dan memiliki tonjolan pada bagian kening yang mencolok, memiliki gigi, rahang, dan otot kunyah yang kuat, dan memiliki postur tubuh yang tegap. 2. Pithecanthropus. Ada 3 jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia. 3 jenis fosil Pithecanthropus tersebut yakni Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup di Indonesia sekitar 1 hingga 2 juta tahun lalu. Fosil pertamanya berupa bagian geraham ditemukan di daerah Lembah Bengawan Solo, daerah Trinil, Ngawi. Fosil Pithecanthropus erectus tersebut ditemukan oleh Eugen Debouis pada 1890. Pithecanthropus erectus memiliki beberapa ciri, antara lain memiliki otak dengan volume 7,5 sampai 1,3 cc yang artinya lebih besar dari Meganthropus. Memiliki tinggi badan sekitar 155 sampai 180 cm. Memiliki postur tubuh yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Memiliki rahang dan gigi geraham yang sangat kuat. Berhidung tebal. Memiliki tonjolan kening yang tebal serta melintang di dahi dari satu sisi ke sisi yang lain. Bagian wajah menonjol ke depan tetapi dahinya miring ke belakang. Pada bagian belakang kepalanya juga menonjol. Memiliki alat tengkuk dan alat pengunyah yang sangat kuat. Pithecanthropus mojokertensis di daerah Mojokerto. Juga ditemukan fosil manusia purba jenis Pithecanthropus adalah Van Koenigswald yang menemukan fosil manusia purba ini pada tahun 1939. Penemuan pertama berupa fosil tengkorak manusia purba anak-anak yang diperkirakan berusia 6 tahun. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus mojokertensis: tulang pipi dan alat pengunyah kuat, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis, muka menonjol ke depan,
Tulang kepala belakang terlihat menonjol berbadan tegap, tinggi badan antara 165 sampai 180 cm. Otak-otak tengkuk kuku. Volume otak antara 650 sampai 1000 cc. Pithecanthropus soloensis. Fosil Pithecanthropus soloensis ditemukan di daerah Ngandong, Blora. Alasan diberi nama Pithecanthropus soloensis karena ditemukan di sekitar Bengawan, Solo. Jenis manusia purba tersebut merupakan pemakan tubuh dan kerap berburu hewan untuk dijadikan santapan. Fosil Pithecanthropus soloensis ditemukan sekitar tahun 1931 hingga 1933 oleh Overnoort dan Van Koningswald. Pithecanthropus soloensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki volume otak antara 750 sampai 1350 c. Bertinggi badan sekitar 160 cm hingga 180 cm. Memiliki badan yang tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus. Memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di sepanjang pelipis. Memiliki hidung yang lebar dan tidak berdagu. Memiliki gigi rahang besar. Memakan makanan berupa daging hasil dari buruan dan tumbuh-tumbuhan. Homo. Di Indonesia telah ditemukan 3 jenis manusia purba Homo, yaitu Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Homo soloensis, Wheelwright dan Koningswald menemukan Homo soloensis pada 1931. Mereka diperkirakan hidup sekitar 300.000 sampai 900.000 tahun lalu. Ciri-ciri manusia purba Homo soloensis. 1. Memiliki volume otak antar 1000 sampai 1300 cc yang sudah menyerupai manusia modern. Bertinggi badan 130 sampai 210 cm. Memiliki wajah yang tidak menonjol ke depan. Sudah berjalan dengan tegap dan 2 kaki sehingga lebih sempurna dalam berjalan. Otak tengkuk pada manusia purba Homo mengalami penyusutan. Homo wajakensis hidup di zaman yang lebih modern dari sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan peralatan yang bersamaan dengan fosil ini. Eugen Dubois menemukan fosil Homo wajakensis di daerah campur darat, Tulung Agung, Jawa Timur. Ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis. Memiliki hidung yang lebar dan mulut yang menonjol. Wajahnya lebar dan datar. Tulang tenggoroknya membulat. Sedikit ada tonjol pada bagian dahi. Homo floresiensis ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur dan diperkirakan hidup 12.000 tahun lalu. Jenis manusia purba ini telah mampu hidup berdampingan dengan jenis-jenis manusia purba lainnya. Ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis: berbadan tegap, sudah berjalan menggunakan 2 kaki, bipedal, memiliki tinggi badan sekitar 1 meter, volume otaknya sudah mencapai 417 cc, tidak memiliki dagu. Homo sapiens adalah jenis manusia purba yang usianya paling muda ditemukan dan mendekati seperti manusia modern saat ini. Homo sapiens telah mengenal kehidupan sosial dan berpikir cerdas. Bentuknya juga mirip dengan manusia. Ciri-ciri manusia purba Homo sapiens: tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg, volume otaknya antara 1000 sampai 2000 Celcius, reduksi pada bagian gigi, rahang, otot kunyah, sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil. Telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.
Sekian, terima kasih. Inilah penjelasan tentang manusia purba dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.